sekali ya karena hari ini Ibu bertemu dengan anak-anak kelas 5 Ibu lagi. Nah, Ibu mau tanya gimana kabarnya anak-anak semuanya? Luar biasa. Kayaknya ada yang masih lupa-lupa deh kalau nanya apa kabar hari ini. Kalau gitu Ibu mau ulang sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yeay, oke. Jadi karena kabar anak-anak hari ini baik, luar biasa, Ibu yakin anak-anak sudah siap belajar kembali pada pagi hari ini. Tapi sebelum lanjut, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau minta prayer leader kita untuk pimpin kita dalam doa, yaitu Putri. Ayo Putri. Ya, ayo maju sini. Amin. Oke, terima kasih Putri. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas jajar genjang. Jadi anak-anak hari ini akan berperan sebagai arsitek cilik yang akan mengungkap bagaimana rahasia dari keliling dan luas jajar genjang. Nah, anak-anak, tapi sebelum lanjut, Ibu yakin, Ibu percaya bahwa anak-anak akan selalu mengingat terkait rules dan prosedur di dalam kelas kita. Jadi kalau misalnya anak-anak mau bertanya, harus angkat berapa jari? Iya, benar, angkat 1 jari. Kalau mau izin ke toilet, 2 jari. Dan kalau misalnya Ibu sudah mengangkat 5 jari, itu tandanya anak-anak anak-anak harus diam. Dan kalau ada teman kita yang bisa menjawab, bisa bertanya, nanti kita akan memberikan clap, oke? Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Oke, jadi pertemuan minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, benar, kita belajar tentang persegi panjang. Nah, kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang? Oke, Dewi? Iya, benar. One clap untuk Dewi. Oke, jadi untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa ukuran lebarnya dan berapa ukuran panjangnya. Dan untuk rumus dari persegi panjang, ada yang masih ingat? Dewi tadi sudah, oke, Talia yang lebih duluan. Kalau luas itu panjang kali lebar, Miss. Kalau keliling 2 kali panjang kali lebar. Oke, benar, one clap untuk Talia. Oke, benar ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan kedua gambar ini. Nah, ini kan gambar persegi panjang. Terus ini yang miring, ini gambar apa ya? Oke, ingat rules dan prosedur kita ya. Coba Pris yang angkat tangan terlebih dahulu tadi. Iya, benar, karena hari ini kita belajar tentang jajar genjang. Ini adalah jajar genjang anak-anak. Nah, kalau bentuknya dimiring dari gambar dia dari persegi panjang jadi miring seperti ini. Nah, kalau bentuknya dimiringkan, apakah rumusnya masih sama? Nah, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Nah, kita akan cari tahu secara bersama-sama hari ini. Tapi Ibu mau tanya dulu, kira-kira dari kedua bangun ini, apa yang sama dan apa yang beda dari kedua bangunan ini? Sepertinya Ibu mau kita pakai joystick aja deh. Karena anak-anak semua angkat tangan, Ibu jadi bingung mau pilih siapa. Jadi Ibu akan pilih di joystick. Ibu mau minta, enggak loh, Ibu mau minta Irma untuk menjawab.
Jadi Oke, nggak apa-apa, tenang. Jadi Irma, dari kedua bangun datar ini yaitu persegi panjang dan jajar genjang, kira-kira apa yang sama dan apa yang beda? Oke, one clap untuk Irma. Oh iya, apa yang beda? Ya, sorry. Oke, Irma lanjut. Oke, tepat sekali ya Irma, one clap untuk Irma. Nah, anak-anak benar ya. Nah, itu termasuk dalam sifat-sifat dari persegi panjang dan jajar genjang ya yang sudah Irma sebutkan tadi. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita punya beberapa target. Jadi target yang pertama itu Ibu harap anak-anak bisa mengingat sifat-sifat jajar genjang yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Terus setelah itu Ibu mau anak-anak bisa menemukan rumus dan keliling luas dari jajar genjang. Dan ketika anak-anak berdiskusi sebentar, Ibu mau anak-anak bisa aktif dalam diskusi kelompok, terus teliti dan tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan, serta anak-anak mampu menyelesaikan misi rahasia yang akan diberikan sebentar. Nah, anak-anak, ini ada sebuah lapangan. Lapangannya itu berbentuk apa? Berbentuk jajar genjang. Seperti yang Irma sudah sebutkan tadi, jajar genjang itu memiliki sudut. Dia memiliki 4 sudut sama seperti persegi panjang. Terus di sini jajar genjang juga memiliki sisi, memiliki 4 sisi. Nah, anak-anak, kira-kira yang sisi bagian atas ini sama yang di bagian sini itu sama enggak sih? Iya, sama. Terus kalau yang di sebelah sini sama sebelah sini? Sama. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini disebut apa? Iya, sisi miring. Kalau yang ini disebut alas. Yang bagian bawahnya. Oke. Iya, nah, jadi anak-anak, untuk kita menemukan rumus dari jajar genjang dan persegi panjang, kita mau menemukan rumus luas dan keliling dari jajar genjang, karena tadi kita melihat kayaknya persegi panjang dan jajar genjang itu mirip, tapi jajar genjang itu agak miring dikit. Jadi kira-kira rumusnya itu tetap sama apa beda? Nah, jadi kita akan membuktikannya lewat aktivitas. Mungkin Ibu mau minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Itu leader dan helper nanti ya. Boleh baris ya anak-anak. Ini. Thank you, Miss. Iya. Aku lihat bintang doang, kayak bagus banget bintang. Always nggak boleh ya, nanti dikurangi poinnya. Oh, ya udah nih. Mana ada? Ini doang, Miss? Iya. Oke, jadi apakah setiap kelompok sudah mendapatkan bahan-bahannya? Kenapa Dewi? Aldi nggak boleh ya. Oke, jadi di sini sudah ada instruksinya. Yang pertama itu kalian keluarkan alat tulis kalian. Alat tulis kalian sudah ada di atas meja semua. Nah, yang pertama itu Ibu mau kalian buat satu garis tegak lurus dari
titik sudut ke sisi yang berhadapan. Jadi ibu akan kasih instruksinya, pinjam ya. Jadi ini kan kalian setiap dari kalian sudah mendapatkan bangun datar jajar genjang. Nah, di sini kalian bisa lihat semua? Oke, jadi kita tadi sudah tahu bahwa ada 4 titik sudut. Nah, di sini instruksinya adalah buat satu garis tegak lurus dari titik sudut ke sisi yang berhadapan. Nah, kita lihat di sini sisi yang berhadapan ada ini dan ini dan ini. Nah, tapi kalau misalnya buat satu garis tegak lurus dari titik sudut ke sisi yang berhadapan, berarti kalian buat dari titik sudut sini ke arah bawah dengan sisinya yang berhadapan. Jadi coba bisa langsung dikerjakan ya anak-anak. Iya, seperti yang sudah Talia buatkan ya. Seperti ini. Boleh. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat instruksi. Apakah anak-anak membawa gunting? Kelompok mana yang tidak membawa gunting? Sini bawa gunting? Oke. Di sini? Jadi kan ini sisi yang berhadapan. Kamu buat garis tegak lurus dari titik sudut sini ke sisinya yang berhadapan. Jadi dari sini ke sini. Hanya satu saja. Iya, benar. Oke. Tegak lurus, kalau ini miring, kalau tegak lurus berarti dari sini ke sini. Berarti ini digunting ya? Yang tegak lurus. Berarti yang ini dong, Min. Kalau dari sini, kalian kalau mau dari sini ke sini bisa dan dari sini ke sini bisa. Tapi di sini instruksinya cuma buat satu sisi tegak lurus ya. Sudah? Bisa langsung digunting. Nah, anak-anak kan ibu kasih 2 bentuk jajar genjang yang sama kan? 2 bentuk jajar genjang yang sama. Nah, di kertas kosong yang sudah ibu berikan, yang satunya itu kalian tempelkan. Iya. Apakah? Iya, itu digunting. Yang satunya ditempelkan di kertas kosong, terus yang satunya itu kalian gunting dulu. Hanya satu bagian instruksinya ya anak-anak. Ini ada kok. Ini bisa pakai double tip juga ya. Anak-anak apakah sudah menempel? Jadi kan tadi ibu ada kasih 2 bentuk. Iya. Oke, jadi jajar genjang yang satu tadi kan ibu kasih 2 bentuk jajar genjang kan? Yang nggak digunting itu yang kalian tempelkan duluan. Nah, kalian iya. Terus abis itu yang kalian gunting, yang sudah kalian gunting, pinjam ya. Nah, tadi kan bentuknya itu seperti ini. Setelah dibuat garis tegak lurus, kan kalian diminta untuk menggunting. Jadinya akan seperti ini. Nah, yang sudah kalian gunting ini, selain yang segitiga ini, itu kalian tempelkan di samping jajar genjang yang masih utuh. Kalian tempelkan di samping jajar genjang yang masih utuh. Di sini. Tapi nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jangan disambung ya anak-anak. Maaf ibu salah. Iya boleh. Intinya mereka dibuat sejajar. Kamu bawa lem? Boleh diambil. Nah ini. Oke, apakah sudah anak-anak?
Sudah? Boleh. Sudah? Iya. Nah, segitiga tadi yang sudah kalian gunting, ini sudah ditempel. Ini juga, Miss. Iya. Yang sudah kalian gunting tadi itu selain segitiganya itu kalian tempel juga. Kalian tempel juga. Tempel sejajar dengan jajar genjang yang utuh. Mana lemnya? Tidak usah disambung ya, Ruth. Iya. Sudah? Iya. Ini belum dilem sayangku. Oh, maaf. Iya, tapi akan seperti itu nanti akan diminta sama. Oke. Bukan di sini nanti, di sini nanti. Boleh dibuka, buka. Sudah? Siapa yang sudah? Mana yang sudah? Tapi ini terlalu dekat yang ini. Agak jauh-jauh. Ya, agak jauh. Nah, oke. Jadi karena kalian sudah menempel, tadi kan sisa segitiganya. Nah, tadi segitiganya itu yang kalian potong dari sebelah sini, dari sisi tegak, dari garis tegak lurus yang sudah kalian buat. Nah, terus di jajar genjang yang sudah kalian potong itu masih ada bagian yang miring. Nah, ibu mau kalian pertemukan segitiga tadi itu dengan dengan sisi miring yang dengan jajar genjang yang sudah dipotong tadi. Iya, benar. Iya, boleh. Kalian kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Karena kelompok 6 yang duluan, maka kelompok 6 yang dapat. Nah, yang lain tetap dapat bagian sebentar. Kelompok 6 ya, oke. Semuanya sudah? Nah, dari yang sudah kalian tempelkan itu, jadi bentuk seperti apa? Iya, benar. Dia dari bentuk jajar genjang menjadi bentuk persegi panjang. Oke. Iya, benar Sonia. Nah, jadi kira-kira hubungannya apa ya? Padahal tadi dia dari bentuk jajar genjang awalnya. Terus abis itu pas dipotong, pas setelah dibuat sisi tegak lurus, dipotong dan ditempelkan di sisi bagian sebelahnya jajar genjang yang sudah dipotong tadi, dia malah menjadi persegi panjang. Nah, kira-kira, ibu coba gambarkan ya. Nah, jadi anak-anak, dari ukuran yang sudah kalian buat tadi, ukuran mana kira-kira menurut kalian nih, ukuran mana dari jajar genjang yang menjadi panjang dari persegi panjang? Ukuran dari jajar genjang, ini jajar genjang yang menjadi panjang dari persegi panjang. Iya, alas kan? Jadi alasnya dari jajar genjang itu sama dengan panjangnya persegi panjang. Terus pertanyaan yang kedua, ukuran mana yang menjadi lebar dari persegi panjang? Iya, benar Sonia, one clap untuk Sonia. Jadi Sari, yang menjadi lebar dari persegi panjang dari yang ada di jajar genjang ini adalah sisi tegak lurusnya. Kalau memang
karena ini sisi miringnya ini itu tidak sama panjangnya dengan lebar pada persegi panjang. Gitu. Nah, jadi anak-anak dari aktivitas yang sudah anak-anak lakukan, kita sudah menemukan luas dari jajar genjang. Karena jajar genjang itu sama dengan persegi panjang yang diubah maupun sebaliknya persegi panjang itu adalah, sorry ya anak-anak. Iya. Nah, oke. Jadi karena tadi panjang dari persegi panjang itu sama dengan alas dari jajar genjang. Boleh. Terus lebar dari persegi panjang itu jadi tinggi dari jajar genjang. Nah, karena untuk mencari luas dari persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Maka rumus luas dari jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi. Oke. Nah, itu rumus dari luas jajar genjang. Sekarang Ibu mau di kertas yang tadi kalian tempel-tempelkan juga, kalian gambar. Anak-anak bawa pensil warna kan? Oke. Ibu mau kalian gambarkan sesuai instruksi yang ada di papan dengan warna yang berbeda-beda. Dengan warna yang berbeda-beda. Jadi untuk alasnya kalian kasih warna merah. Iya, kalian bebas memilih mau warna apa, tapi kalian tentukan alasnya itu warna apa, sisi miringnya itu warna apa, dan sisi tegak lurus dan tinggi tegak lurusnya itu warna apa. Oke, sudah? Oke. Nah, untuk alasnya itu dia sama dengan sisi atasnya warnanya. Jadi seperti ini ya. Iya, kenapa? Boleh kerja bersama-sama ya. Tapi udah selesai? Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk alasnya dan sisi bagian atasnya itu warnanya sama, yaitu karena ukurannya juga sama, itu dikasih warna merah. Terus sisi miringnya juga ini ukurannya sama, itu dikasih warna biru. Dan untuk tinggi tegak lurusnya itu dikasih warna hijau. Nah, jadi sekarang kita coba latihan soal untuk luas dari jajar genjang. Nah, Ibu mau minta Aldi membacakan soalnya.
Oke, Aldi boleh baca soalnya. Pak Ayes ingin membuat taman berbentuk jajar genjang. Seperti pada gambar, hasil pengukuran menunjukkan bahwa panjang sisi CD adalah 15 meter, sedangkan jarak tegak lurus dari titik A ke sisi CD AE adalah 6 meter. Berapakah luas taman tersebut? Nah, Udah, oke. Miss. Jadi siapa yang mau bantu ibu untuk menyelesaikannya? Oke, boleh Olwin. Olwin lebih duluan mengangkat tangan ya Lani. Oke, ayo Olwin. Tulis diketahuinya duluan, ditanya lalu di Itu yang diketahui Win, CD-nya adalah 15. 15 Alwin, 15 meter. Iya, terus jarak tegak lurus dari titik A ke CDA itu 6 meter. Ya Win. 6 meter Alwin. Nah, yang ditanya luas tamannya Alwin. Sekali tinggal aja Alwin. Ditanya. Luas. Langsung dijawab, Miss. Iya dong. Iya, boleh. Olwin kelompok 4 ya. Ya, nanti ya. Bisa Olwin? 90 meter kuadrat. Persegi maksudnya. Oke. Bentar, Miss. Makasih ya Olwin. Iya, Miss. One clap untuk Olwin. Menurut anak-anak yang sudah dijawab oleh Olwin benar atau tidak? Oke, benar ya anak-anak, berarti kelompok 4 dapat 1 bintang. Oke. Oke, sekarang kita akan mencari tahu kelilingnya. Nah, tadi ibu sudah bagi jajar genjang dan juga tali. Sekarang ibu mau anak-anak menggunakan tali yang sudah ibu bagi tadi untuk mengitari keliling daripada jajar genjang. Setiap sisi, mengitari setiap sisi. Mengitari, mengelilingi, benar. Oke, boleh ya anak-anak? Sudah? Iya, gambarnya. Iya, ini berarti kalian harus bekerja bersama-sama di dalam kelompok. Apa yang ini nih, yang ini? Sama aja. Yang berbentuk jajar genjang ya, jajar genjangnya. Iya, itu enggak, ya. Maaf ya Aldi. Ya? Digunting, Miss. Iya, boleh. Mana gunting? Ini sudah selesai. Oke, good job ya. 22. Iya. Sudah selesai, Miss. Oke, kalau seperti kelompoknya Mika karena bisa bekerja sama dengan baik, akhirnya bisa cepat selesai. Kalian juga harus bekerja bersama dengan teman kelompok kalian. Oke. Kalian sudah selesai? Oke. Yang jajar genjang ya anak-anak. Oke, kalian 25 cm di kalian? 22 cm. Oke, good job. Oke. Miss, kelompok kami 27. Oke.
Kelompok kalian sudah, Maria? Miss, Oke. kelompok kami 25 cm. Oke, good job. Kelompok- Nah, ternyata anak-anak ibu semuanya sudah mendapatkan dengan sangat cepat. Jadi, itu adalah keliling dari jajar genjang. Nah, untuk mendapatkan keliling dari pada jajar genjang, tadi kalian harus melewati berapa sisi? 4 sisi. Berarti kalian melewati sisi bagian atas, sisi miring, alasnya, dan juga sisi miring lagi. Nah, jadi anak-anak dari yang sudah kalian lakukan tadi, kelilingnya itu berarti jumlah keseluruhan dari setiap sisi yang kalian lewati kan? Berarti sisi atas tambah sisi miring tambah sisi bawah. Iya, oke, sabar ya. Dan tambah sisi miring. Oke, jadi karena sisi atas itu sama dengan alas dari kita kasih namanya saja. Sisi atas kita namakan A, terus sisi miring B. Sisi bawah itu kan alas, jadi kita taruh A lagi. Terus sisi miringnya juga itu B. Jadi A tambah B tambah A tambah B. Nah, anak-anak kalian lihat di sini ada 2A, ada 2B, 2B. Ya, bisa kita kasih 2 kali A ditambah dengan B. Berarti 2 dikali A, 2 dikali B. Oke. Jadi keliling dari jajar genjang itu 2 dikali A tambah B. Oke. Oke, boleh Olwin. Nah, oke anak-anak, siapa yang bisa bantu? Dewi mau kerja? Oke, silakan Dewi. Dewi sudah angkat tangan lebih dahulu ya. Oh, terima kasih Thalia. Oke, Dewi mau langsung kerja ya? Boleh kita lihat Dewi. Coba langsung yang diketahui Dewi. Boleh. Iya. Boleh, silakan minum. Maaf ya Ibu kurang memperhatikan. Nah, coba lihat sisi CD itu sama dengan apa yang bagian bawah? Iya, yang ditanya keliling. Panjang pagar itu berarti keliling karena pagar itu mengitari taman.
berarti A-nya itu C dan D. Oh iya Miss. Itu tambah. Oke, terima kasih ya Dewi. One clap untuk Dewi. Jadi kelompok 4 dapat 1 bintang lagi. Jadi anak-anak, karena waktunya sebenarnya kita punya misi rahasia, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, ibu mau anak-anak mengerjakan tugas ini bersama kelompok anak-anak di rumah. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan misi rahasia. Jadi Alara ingin meminta bantuan kita untuk menyelesaikan misi ini. Jadi anak-anak itu bisa kalian kerjakan di rumah ya anak-anak bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang luas jajar genjang dan juga keliling jajar genjang melalui eksplorasi yang sudah anak-anak lakukan. Nah, ibu lihat anak-anak tadi sudah dengan serius mencari tahu bagaimana luas dan keliling jajar genjang. Jadi ibu melihat bagaimana anak-anak dengan teliti mengerjakan tugas yang ibu berikan. Jadi anak-anak dari situ ibu mau anak-anak tahu bahwa ketika anak-anak teliti dalam mengukur itu adalah wujud nyata tanggung jawab daripada anak-anak atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi anak-anak, apapun yang anak-anak mau kerjakan itu harus dikerjakan dengan teliti. Oke, jadi pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum pulang, ibu mau prayer leader kita untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih.